bahwa ada salah seorang akademisi dari Harvard University, namanya Phil Caruso. Phil Caruso ini adalah Tillman Scholar, nggak perlu saya ceritakan lah apa itu, nggak mungkin ngerti juga. Jadi Phil Caruso ini mengatakan bahwa satu-satunya tonggak yang hari ini, jadi gini ceritanya, ini banyak yang mempertanyakan, kok saya tidak menemukan tulisan itu? Karena memang ini diterbitkan dalam sebuah jurnal terbatas dari Harvard University di Amerika. Nah, saya membacanya itu di Amerika. Jadi mungkin tidak dirilis ke sini karena memang di situ pada akhirnya ketika muncul wacana Islam Nusantara, Phil Caruso ini diserang. Karena menurut Phil Caruso salah satu kekuatan dari Nahdlatul Ulama itu adalah satu entitas organisasi Islam terbesar yang percaya bahwa Islam itu bukan alat untuk mengarabkan seluruh umat Islam di seluruh dunia. Ini NU yang percaya itu, makanya kemudian NU itu hidup dengan metamorfosisnya dan diaspora Islam dimanapun di seluruh dunia, dan hidup dengan kebudayaan dan kearifan lokalnya. Jadi kalau Islam di Uzbekistan, Bu, itu budayanya ya budaya Uzbek. Islam di Cina itu budaya yang dipakai adalah budaya kearifan lokal Cina. Suku Hui dan termasuk orang-orang Cina di mana namanya di daerah-daerah provinsi bagian barat Cina, itu kebudayaannya kebudayaan Cina. Nah, kalau kita perhatikan dari bagaimana orang Islam ini kemudian menyebar dan kemudian menjaga budaya-budaya lokal itu supaya tidak keluar dari maqasidus syariah, ini sebenarnya pesannya Nabi. Kita tidak boleh percaya bahwa Islam ini adalah instrumennya Allah untuk mengarabkan manusia. Kita tidak boleh percaya itu. Islam ini bagi siapapun. Mau orang Islam di Brazil di pedalaman Amazon sana itu boleh memeluk Islam dengan berbagai situasi sosial circumstancesnya. Ini bahasa akademisnya. Dengan berbagai lingkungan sosialnya. Lalu kemudian Nabi menganjurkan kita supaya Islam ini menjadi agama yang bisa menjadi rahmat bagi seluruh umat manusia dan seluruh alam semesta sampai hari kiamat. Artinya apa? Kita tidak boleh terpaku kepada satu budaya saja. Tidak boleh. Yang kita maksud dengan Islam Nusantara itu adalah Islam dalam konteks budaya, bukan dalam konteks hukum-hukum fikih yang mengikat. Lalu kemudian ditanya, oke, kalau orang NU mau naik haji berarti jangan ke Mekah dan Madinah. Itu adalah hukum-hukum agama yang mengikat. Kita tetap ke sana, orang Syiah aja naik hajinya ke Mekah juga kok. Masa orang NU naik hajinya ke tempat lain? Enggak. Konsep yang dinamakan dengan Islam Nusantara ini yang nerangkan, yang orang Islam di Indonesia kok nggak ngerti-ngerti sih. Justru yang menerangkan ini orang Amerika, namanya Phil Caruso. Menurut Phil Caruso, salah satu kekuatan NU itu adalah bahwa dia bisa melebur ke dalam budaya apapun tanpa harus menjelek-jelekkan perbedaan di antara seluruh umat manusia di Indonesia. Ini kelebihannya NU. Ini menurut Phil Caruso, bukan kata saya. Dan kata Phil Caruso juga, NU tidak pernah punya riwayat memberontak dan melawan kepada negaranya sendiri. Coba, ini NU kata Phil Caruso. Makanya kemudian NU itu menjadi satu kekuatan tunggal di Indonesia yang kemudian ada sekoci-sekoci di sekitarnya, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada Al-Irsyad. Al-Irsyad zaman dulu bukan yang sekarang. Al-Irsyad yang sekarang udah tercemar. Ini direkam kan? Biar jadi perhatian lah, nggak apa-apa. Al-Irsyad zaman dulu isinya itu adalah para habaib yang tawaddu. Hari ini Al-Irsyad sudah tercemar dengan paham-paham ideologi transnasional yang mengajarkan orang untuk menjahiliahkan orang, membid'ahkan orang dan sebagainya. NU tidak pernah gelisah dengan keimanan orang, Bu. Kita tidak dididik untuk kemudian membenci orang yang berbeda. Kita tidak pernah dididik untuk menjadi seperti itu. Saya lahir di keluarga pesantren, saya lahir dari kalangan Nahdien hingga hari ini, saya tidak pernah diajari untuk membenci, mencaci maki, mencelakai, membinasakan orang lain yang berbeda. Tidak pernah. Nah, itu yang kemudian menjadi kandungan utama dari NU. Nah, kemudian NU ini menjadi tonggak
yang sangat penting di negara ini. Kenapa? Nah, ini tinjauan secara empiris dari yang dilakukan oleh Phil Caruso dalam penelitiannya, karena berangkat dari penelitian terhadap Densus. Bapak Ibu sekalian, Phil Caruso mengatakan Densus telah berhasil mengatasi gerakan-gerakan radikal, ekstrim dan teror di Indonesia, tapi tidak bisa ditiru oleh negara lain. Nah, ini ditulis sampai sekarang masih ditulis oleh salah satu website namanya Middle East Institute, MEI. Ada itu, kalau mau di googling bisa baca. Nah, ini tulisan Phil Caruso yang mengatakan Densus itu berhasil mengatasi gerakan teror di Indonesia, tapi tidak bisa ditiru oleh negara lain. Somalia itu mati-matian mau niru Densus nggak bisa. Karena apa? Kata Phil Caruso, karena negara lain tidak bisa meniru Densus karena negara lain tidak punya NU. Baca, kalau saya disangkain ngecap, baca tulisan, googling aja Phil Caruso, PHILCARUSO, baca di situ, muncul paling awal di situ. Nah, ini bisa dibaca, artinya apa? Karena tidak punya NU. Apa coba? Mengapa NU itu kok seolah-olah betul-betul dianggap paling penting di negara ini? Sok penting gitu? Enggak juga. Banser itu, saya kenapa nangis tadi waktu apel Banser, Bu? Saya itu betapa bangganya. Wallahi, tallahi, billahi, saya betul-betul begitu bangganya saya melihat tadi apel Banser. Saya membayangkan kalau Mbah Hashim hidup hari ini. Coba bayangkan betapa bangganya dengan barisan serbaguna ini, dan betapa bangganya dengan kalangan muslimat dan juga berbagai banom-banom NU yang sudah mekar. Ketika NU berdiri tahun 1926 itu harus pura-pura membuat acara haulnya Mbah Holil di Surabaya. Ini berdirinya NU tahun 26 itu, sampai harus berpura-pura. Hari ini kita bisa bergerak terbuka, bisa apel di lapangan alun-alun Magelang dan sebagainya. Ini betul-betul barokah para ulama. Nah, Banser ini jumlahnya 7 juta, Bapak Ibu sekalian. Ini soheh ini. Karena Gusmen kebetulan teman saya. Ini soheh karena berdasarkan data, 7 juta. Polisi jumlahnya 463.000. Tentara kurang lebih 1 juta. Coba bayangin, taruhlah Banser itu nggak punya senjata. Taruhlah misalnya Banser itu mau ngelawan polisi dan tentara yang jumlahnya 1.500.000 orang. Karena tidak bersenjata, Banser itu taruhlah menang maju aja, ngegeruduk aja gitu. Taruhlah mati itu 3,5 jutanya, separuhnya. 3,5 juta Banser itu bisa menguasai negara ini atas nama Nahdlatul Ulama. Apakah Nahdlatul Ulama mau? Gak mau. Kita tidak diajari untuk berkhianat terhadap negara ini. Tidak diajari untuk itu. Kelompok lain sudah pernah melakukan pemberontakan, Bu. Kartosuwiryo memproklamirkan diri di Tasikmalaya, negara Islam Indonesia, lalu membentuk Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, membentuk kesatuan-kesatuan militer, memberontak pasukan Andi Aziz di Makassar, Karmuzakar di Banjarmasin, dan kemudian melakukan gerakan-gerakan negara Islam Indonesia hingga hari ini. Dan kemudian pecah menjadi JI, JAD, JAK, JAT, JAS, MMI, MIT, MIB, NII, Khilafatul Muslimin. Ini semua pecahan negara Islam Indonesia yang ingin memberontak kepada negara Indonesia dan menjadikan Indonesia negara agama. Apakah ini pernah dilakukan NU? Tidak pernah. Padahal NU itu adalah organisasi terbesar. Bansernya aja 7 juta. Belum kalangan Nahdliinnya. Coba bayangin, begitu gampangnya kita menguasai. Dan ketika para ulama merumuskan bagaimana negara ini harus bergerak ke depan, membuat satu filosofi Gronslah, filosofi dasar dari negara kita, NU bisa saja mengintimidasi semua ulama dan tokoh nasionalis pada waktu itu untuk menguasai negara ini. Tapi para ulama NU tidak mau melakukan itu. Ulama-ulama NU merekrut berbagai tokoh agama nasionalis dan berbagai organisasi dari Muhammadiyah dan sebagainya untuk merumuskan bersama-sama bagaimana kita ke depan supaya kita tadi tidak saling gontok-gontokan. Lalu kemudian diputuskan sebuah al-asobiyah. Ini kata Ibnu Khaldun, Bu, dalam Al-Muqaddimah. Para ulama kita ini nggak bego, nggak bodoh. Beliau itu membuat rumusan bersama itu berdasarkan rujukan pemikir-pemikir Islam abad pertengahan. Namanya Ibnu Khaldun.
namanya Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari, ada kitab namanya Al-Mujalasah wa Jahirul Ilmi yang membahas tentang bagaimana membela negara. Dan kemudian merumuskan Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika, yang kemudian setelah kita teliti hari ini ternyata terilhami dari tulisan Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah pada abad ke-13. Coba, ulama kita ini nggak begitu aja memikirkan itu. Oh, kemudian kalau kita berpikir hari ini Al-Asobiyah itu adalah Pancasila, ya itulah hasil rumusan para ulama. Karena dulu Nabi ketika menguasai Madinah, beliau langsung membuat satu piagam Madinah sebagai tonggak kesepakatan bersama antara suku Aus dan suku Hazrat, pribumi dan pendatang yang kemudian disatukan dalam Muhajirin dan Ansor, dan menyatukan orang-orang Nasrani dan orang Yahudi menjadi satu entitas bersama bernama negara Madinah dengan piagam Madinah. Piagam Madinah ini mengatur apa? Mengatur hak dan kewajiban yang sama antara orang-orang yang berbeda, ya. Lalu kemudian mengatur juga semua bahwa manusia siapapun di Madinah, harkat dan martabatnya harus semuanya diakui tanpa melihat latar belakangnya, suku maupun agamanya. Nah, dari sini kemudian memecah dua pemikiran tadi yang saya sebutkan. Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari menulis Al-Mujalasah wa Jahirul Ilmi, merumuskan itu. Artinya apa? Membela negara itu adalah hukumnya wajib. Ini juga yang kemudian oleh Mbah Hashim ditekankan kepada kita, kita semua adalah fardhu ain dalam membela negara. Ini semua sanadnya mengalir dari Kanjeng Nabi. Lalu kemudian ada seorang mu'allaf tiba-tiba ujuk-ujuk umur 40 mengenal Islam, namanya Felix Yao, mengatakan membela tanah air tidak ada dalilnya dalam Islam. Saya katakan sedikit kasar, ini goblok namanya. Salah satu korban perang Uhud itu namanya Mukhairik, orang Yahudi. Hanya 2 kitab sejarah yang menerangkan Mukhairik ini sudah memeluk Islam ketika ikut perang Uhud, tapi 8 diantaranya yang lain mengatakan dia masih Yahudi. Mukhairik ini adalah seorang pemuka agama Yahudi, kalau di Yahudi itu namanya rabi. Dia adalah seorang rabi. Perang Uhud itu terjadi hari Sabtu. Karena hari Sabtu, Mukhairik ini dilarang oleh keluarganya. Kamu ini hari ini adalah hari Sabat. Orang Yahudi tidak boleh keluar rumah. Tapi Mukhairik mengatakan, saya harus membela Nabi karena selama ini Nabi telah melindungi kita. Kaum minoritas seperti kita dilindungi oleh Nabi, maka ketika Nabi berperang saya harus ikut. Mukhairik memaksa keluar untuk berperang bersama Nabi dalam perang Uhud, lalu kemudian Mukhairik gugur. Tapi sebelum Mukhairik berangkat ke perang Uhud, Mukhairik meninggalkan catatan fatwa waris kepada keluarganya bahwa 3 kebun kurma dan 51% dari 51 bagian dari seluruh harta saya, kalau saya mati di perang Uhud, serahkan kepada Nabi. Nah, 2 kebun kurma dan 1 kebun anggur, kalau dalam Tarikh At-Tabari disebutkan. Ini kemudian ketika gugur Mukhairik dalam perang Uhud, semua harta yang difatwa wariskan ini diserahkan kepada Nabi. Lalu Nabi membuat lembaga wakaf pertama di dunia, Baitul Mal pertama di dunia, untuk menyantuni janda-janda perang dan anak-anak yatim karena korban perang. Nah, Baitul Mal pertama yang dibuat oleh Nabi ini modalnya dari mana? Dari orang Yahudi yang namanya Mukhairik. Ini loh yang dimaksud bahwa semua orang punya hak dan kewajiban yang sama dalam satu negara, menjunjung tinggi kesepakatan bersama yang bernama Pancasila yang pada zaman Nabi disebut Piagam Madinah. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi ajaran-ajaran yang dilakukan oleh para ulama NU untuk merumuskan Pancasila sebagai dasar negara ini tidak ujuk-ujuk. Pemikiran Ibnu Khaldun ini kemudian dipakai oleh Adam Smith, John Locke, John Maynard untuk merumuskan demokrasi modern hari ini. Pemikiran-pemikiran tentang dunia kapital, bagaimana aliran modal dipegang negara untuk mengaktifkan UMKM, pedagang kaki lima dan sebagainya. Ini berawal dari pemikirannya Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah. Gak mungkin baca, udahlah saya baca sampean dengerin aja. Tapi kalau mau tertarik, baca Al-Muqaddimah, komplit tentang politik, ekonomi, sosial dan sebagainya. Karena Ibnu Khaldun ini juga seorang ahli sejarah, Ibnu Khaldun juga seorang polimath, ahli dalam segala hal. Nah, dulu pemikir Islam itu semuanya polimath. Polimath ini artinya adalah bisa apapun.
Ibnu Sina itu selain ilmu kedokteran, dia juga bisa mengukur jarak antara bulan dan matahari. Ini Ibnu Sina ini. Hari ini oleh orang-orang Wahabi dikafirkan karena dia orang Persia. Coba. Ini nanti akan saya bahas sedikit di bagian terakhir. Lalu kemudian Al-Khawarizmi, orang Persia yang juga hari ini dikafirkan. Dia yang menciptakan angka 0 dalam matematika. Namanya Al-Khawarizmi, orang Islam, Bu. Yang menciptakan kamera di HP ini, itu orang Islam pertama kali menulis dalam sebuah kitab namanya Al-Haya. Al-Haya ini tidak dihargai di Arab, kemudian dibawa ke Jerman, lalu kemudian dirumuskan di Jerman, sehingga yang kita kenal hari ini yang menciptakan lensa pertama itu orang Jerman. Itu orang Islam semua. Ya tapi jangan salah juga, Bu. Yang menciptakan ateisme pertama kali, orang yang tidak percaya Tuhan, itu juga orang Islam juga. Jadi keilmuan dalam Islam itu kemudian berkembang dalam berbagai hal, dalam sains, dalam sejarah, ekonomi, filsafat dan sebagainya. Kita ada Tabrizi, Rumi, Imam Ghazali, Ibnu Rushd, kita mengenal tahafud al-falasifah, tahafud at-tahafud, fihi ma fihi. Ini adalah karya-karya monumental para pemikir Islam pada zamannya. Tapi ada juga orang-orang Islam yang mengeluarkan pemikiran-pemikiran ateis. Abul A'la al-Ma'arri, Abu Bakar Razi, Al-Mukaffa. Ini semua adalah pemikir-pemikir awal yang kemudian pemikirannya dibawa ke Eropa, dirumuskan oleh Darwin, oleh Feuerbach, oleh Ernest Bloch, oleh Karl Marx dan sebagainya. Tapi kemudian 3 orang ini menjadi murtad. Mati dalam keadaan murtad. Yang 2 dipenggal, yang 1 mati karena sakit. Abul A'la al-Ma'arri ini mati dalam umur 91 tahun karena pemikiran-pemikirannya akhirnya dia terasing. Dan yang kedua dipenggal lehernya karena dianggap murtad, karena mengeluarkan pernyataan dalam bukunya Az-Zulumiyah namanya, itu tidak percaya Tuhan dan tidak percaya Nabi. Nah ini nggak usah kita ikutin, saya hanya cerita aja bahwa bagaimana keilmuan dalam Islam itu berkembang pada abad pertengahan itu, yang kemudian mengilhami berbagai pemikir-pemikir Islam hari ini. Persoalannya kemudian adalah keberagaman kita di Indonesia ini menjadi persoalan ketika muncul aliran-aliran baru, kelompok-kelompok baru demi kepentingan-kepentingan politik. Nah ini, Bu, soal politik inilah yang memporak-porandakan semua agama. Semua agama hancur lebur dan terpecah belah menjadi sekte-sekte dan aliran-aliran karena kepentingan-kepentingan politik. Islam terpecah belah karena politik. Orang Islam membunuh Sayyidina Utsman, orang Islam membunuh Sayyidina Ali, membunuh Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, terlibat dalam perang sesama orang Islam, perang Jamal, perang Siffin, perang Hurrah, perang Nahrawan, perang Zab. Ini perang sesama orang Islam karena apa? Karena persoalan-persoalan politik. Di dalam Kristen juga karena persoalan politik memecah belah Kristen, pecahnya Katolik dan Protestan juga karena persoalan politik. Perang 30 tahun membunuh 8 juta orang Kristen di Eropa. Perang di Arab Saudi ketika terjadi pepecahan keluarga Ibnu Saud dan keluarga Ibnu Rashidin juga karena persoalan politik, membunuh 13.000 Muslim di Saudi Arabia. Dan perang-perang yang lain yang membunuh puluhan ribu orang Muslim, para sahabat dibunuh oleh sahabat yang lain dalam perang Hurrah, keturunan Nabi dengan keturunan Nabi yang lain, zuriyah dengan zuriyah saling berperang dalam perang Zab untuk kepentingan-kepentingan politik. Kepentingan-kepentingan politik inilah kemudian yang memecah belah kita hari ini. Ada 2 kelompok Wahabi Salafi. Ini saya selalu bawakan, ini saksinya dari Densus. Kami ini senantiasa bertemu dengan tangkapan-tangkapan teroris, Bu. Sama pemahamannya, ziarah kubur haram, musik haram, ini haram, wayang haram, haul haram, tahlilan haram, semua diharamkan. Kalau hari ini masih ada orang-orang Wahabi Salafi yang masih sejuk-sejuk, itu awal-awal aja. Produk akhirnya nanti jadi teroris juga. Karena semua diharamkan, semua musuh, semua kafir, semua takfir, dan semuanya orang-orang jahiliyah. Aswaja itu diplesetkan menjadi warisan jahiliyah. Aliran sesat warisan jahiliyah. Ini di mata mereka. Padahal di kita Aswaja itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah ini ada teman saya dari Gus Ulil dari Wonosobo, Gus Ulil Albab. Ini dari Batsul Masailnya Nahdlatul Ulama. Ini teman saya baru lihat, sorry. Ustaz. Jadi ini semua kemudian yang memporak-porandakan kita. Belum kita bicara tentang Hizbut Tahrir, Bu, dengan agenda khilafah dan sebagainya. Belum kita berbicara tentang Ikhwanul Muslimin
Ikhwanul Muslimin ini yang justru paling bahaya. Saya katakan bahaya kenapa? Pak, saya ini sudah berkali-kali ke Mesir, saya sudah berkali-kali ke Afrika, saya sudah berkali-kali ke Asia Selatan, saya sudah membuat riset, studi banding dan sebagainya. Yang paling berbahaya ini kenapa saya katakan Ikhwanul Muslimin? Karena ubudiyah dan amaliyahnya hampir mirip dengan kita. Mirip dengan orang-orang Nahdien, mereka juga maulidan, mereka juga ziarah kubur, mereka juga datang ke haul, mereka datang ke tahlilan, sama Pak. Sama-sama Asy'ariyah, sama. Konsep tauhidnya sama, konsep akidahnya mirip. Apa yang kemudian membuat berbeda antara orang Ikhwanul Muslimin dan Nahdien? Cita-cita politiknya berbeda. Itulah mengapa, ini mohon maaf, silahkan berbeda pandangan, nanti silahkan konfirmasi ke saya. Mengapa saya selalu melawan fatwa-fatwa dari Ustadz Abdus Somad? Mengapa saya melawan itu? Karena satu, dia tetap mengglorifikasi khilafah. Yang dikutip adalah dari perkataan Imamul Hakim dalam Al-Mustadrak ala Sahihain. Saya udah baca juga kitabnya. Sama Pak, kita udah pelajari juga. Dan ini dihantarkan kepada orang-orang awam seolah-olah kita wajib bercita-cita menegakkan khilafah. Ini yang dijadikan kutipan adalah kitabnya Al-Mustadrak ala Sahihain. Saya udah baca juga. Mengapa saya katakan ini salah? Rujukan ini, Imamul Hakim menulis Al-Mustadrak ala Sahihain ini ketika dia sudah pikun. Makanya Az-Zahabi mengatakan ini tidak boleh dijadikan rujukan. Karena apa? Imamul Hakim terpengaruh oleh kekuatan-kekuatan politik pada zamannya. Gak boleh dijadikan rujukan. Lalu kemudian yang kedua yang saya lawan dari fatwanya UAS adalah dia menghalalkan dan menganggap jihad istishhadiyah kepada orang yang melakukan bom bunuh diri di Palestina. Bom bunuh diri ini tidak ada jihad-jihadnya Pak. Bunuh diri ya bunuh diri aja. Yang kedua, perang Palestina dan Israel bukan perang agama. Ini perang politik. Kalau ini perang agama, orang Islam di Arab sudah ikut berperang bersama-sama Pak. Enggak ada satupun. Bahkan Arab Saudi, Mesir dan Turki bersahabat dengan Israel. Mengapa bisa begini? Karena ini perang politik. Dan perang di Israel itu terjadi ribuan tahun sejak zaman Islam belum ada. Sejak zaman Islam belum membentuk menjadi satu agama di Mekah. Masih dalam berbentuk harokah-harokah Islam itu, perang di Yerusalem itu sudah terjadi. Perang antara Titus Vespasian, Charlemagne, pasukan Templar, pasukan-pasukan dari Kekaisaran Bizantium, itu sudah berperang di Yerusalem. Ini tulisannya lengkap soal ini. Ada seorang Yahudi dan juga seorang Islam yang menulis tentang kehidupan perang di Baitul Maqdis ini. Namanya Simon Sibek Montefiore. Silakan baca. Artinya perang antara Palestina dan Israel ini bukan hanya terjadi hari ini, sudah terjadi berabad-abad yang lalu. Jauh sebelum Islam itu membentuk menjadi sebuah agama di Mekah. Ini loh, makanya saya selalu tantang semuanya ini. Orang-orang yang masih mengglorifikasi Ikhwanul Muslimin ini, udahlah gak usah pura-pura lah. Kalau memang pengen khilafah, marilah kita berdiri tegas saja. Kalian anti Pancasila, ya sudah, keluar dari negara ini. Begitu saja, gak usah berpura-pura, sama-sama melawan Wahabi. Oke. Di situ kita sepakat melawan gerakan Wahabi. UAS juga sering melawan gerakan Wahabi. Kita sepakat untuk itu. Tapi jangan giring bangsa ini kepada orang-orang yang terus membenci kepada orang yang berbeda. Di dalam salib ada jin kafirnya. Enggak usah lah. Enggak usah menghina sesembahan orang lain kata Allah. Ya kan? Di Quran kan jelas. Jangan menghina sesembahan orang lain karena orang lain akan menghina Tuhanmu tanpa ilmu pengetahuan. Jelas kok di Quran itu. Kenapa kita selalu menghina sesembahan orang lain? Enggak usah, tunjukkan Islam itu sebagai agama yang bisa menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Supaya apa? Supaya orang-orang yang belum berislam ini tertarik kepada Islam karena kedamaiannya. Bukan karena bakar, bunuh, gantung. Bukan karena itunya. Kan miris Pak. Ada juga kelompok lain di dalam kita yang memecah belah kita hari ini. Kelompok FPI. Ini mohon maaf Pak. Kalau masalah kita itu suruh takdim kepada para habaib, jangan kalahin orang NU. Yang mengajari untuk supaya kita takdim dan hormat kepada pada dzurriyyah Nabi, itu justru ulama-ulama NU.
Tapi hari ini kepatuhan kita kepada para habaib itu dimanfaatkan oleh oknum-oknum habaib untuk memecah belah NU. Coba, kacang lupa kulitnya kan. Ulama-ulama NU mengajari kita untuk hormat kepada para habaib. Tapi oknum-oknum sebagian habaib hari ini yang bergerak dalam berbagai harokah-harokah siasah dan punya agenda-agenda politik justru memanfaatkan kepatuhan kita kepada para habaib untuk memecah belah NU. Ini kan betul-betul miris. Ini mohon maaf, Habib. Ini yang kemudian membuat kita miris. Orang-orang yang hari ini ingin memecah belah NU, percayalah, mereka adalah orang-orang yang ingin menghancurkan Indonesia. Kita tegas saja di sini. Kelompok-kelompok Wahabi, kelompok-kelompok Hizbut Tahrir, dia mengusung gerakan-gerakan tegaknya khilafah. Kantor pusatnya di London, Pak, di Inggris. Coba bayangin, pernahkah kita curiga? Kok bisa loh gerakan-gerakan khilafah ini kantor pusatnya di London, coba. Ini yang biayai siapa? Ini operasinya siapa? Ikhwanul Muslimin juga di London, Pak. Dan satu lagi di Libanon, coba bayangin. Ini siapa yang gerakin? Operasinya siapa? Lalu dia datang ke Indonesia membawa gerakan-gerakan Hizbut Tahrir, gerakan-gerakan khilafah, tegaknya daulah dan sebagainya, mengacak-acak kita, mengadu domba kita. Dan di Madura, Pak, di kampung saya hari ini, yang namanya NU, belum tentu NU, Pak. Bisa jadi NU aliran garis keras yang terpapar oleh FPI. Ini di Pamekasan contohnya, yang mempersekusi rumahnya Pak Mahfud MD, yang menyandra Kiai Ma'ruf Amin di mobilnya, itu adalah kelompok-kelompok ini. Sama, Pak, tahlilan juga, haul juga, maulidan juga, baca-baca rotib juga, sama. Nah, yang paling terakhir adalah, lalu bagaimana kita akan bersikap? Apakah kita tidak boleh berpolitik kalau ternyata politik itu hanya memecah belah umat? Boleh, Pak. Bapak Ibu sekalian, boleh berpolitik. Kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengatakan, Islam dan politik itu seperti saudara kembar. Islam diperlukan untuk mengawal ruang-ruang politik ini supaya tidak keluar dari jalur maqasidus syariah. Ini jelas. Boleh berpolitik, Pak, tapi gunakan ilmu pengetahuan. Nah, ini ilmu pengetahuan ini yang harus menjadi landasan kita hari ini, bahwa kita boleh berpolitik karena ilmu pengetahuan dan gunakan ilmu pengetahuan itu dalam berpolitik. Ini jelas. Makanya saya bukan karena sesama Madura, Pak. Saya senang sekali dengan Pak Mahfud MD. Pak Mahfud MD ini legislatif sudah, yudikatif sudah, sekarang ada di eksekutif. Padahal dia ini, Pak, hanya menggunakan ilmu pengetahuannya aja. Dan dia menggunakan ilmu pengetahuan itu dalam ruang-ruang politik. Kalau ingin dimusuhi Pak Mahfud MD, gampang, Pak, gampang. Coba aja dia sogok, Pak. Dimusuhi seumur hidup. Demi Allah, ini banyak cerita soal itu karena saya dekat dengan beliau. Wallahi, banyak orang yang mau nyogok beliau, Pak, terutama ketika kasus-kasus terakhir-terakhir ini, supaya dia diam jangan bersuara. Dimusuhi semua itu yang berusaha nyogok itu. Mulai dari polisi, tentara, semua dimusuhi. Karena menurut dia ini orang nggak amanah. Kalau dia udah pejabat negara tapi dia mau nyogok saya, berarti ini nggak amanah. Dimusuhin, Pak. Ini Pak Mahfud. Nah, banyak tokoh-tokoh dalam Islam yang berpolitik karena ilmu pengetahuan. Ada Muhammad As'ad, ada Muhammad Iqbal, ada Harun al-Rasyid. Ini semua adalah orang-orang yang kemudian menjadi pemimpin, menjadi pejabat negara, tapi menggunakan ilmu pengetahuannya. Ada Fazlur Rahman dan sebagainya. Hari ini apa yang terjadi? Kita meninggalkan ilmu pengetahuan dari dalam dunia politik kita. Yang terjadi adalah apa? Ambisi-ambisi kekuasaan. Sehingga apa? Ketika ambisi kekuasaan ini dipaksakan untuk hidup dalam negara itu atas nama agama, yang terjadi adalah apa? Upaya membuat gerakan-gerakan revolusioner. Karena apa? Kita terilhami oleh para pemikir-pemikir politik dalam Islam seperti Muhammad Qutb, Said Qutb dan sebagainya. Hasan al-Banna, ini yang kita ilhami hari ini. Sehingga apa yang kita lahirkan hari ini? Abu Bakar Ba'asyir, Oman Abdurrahman, Abu Bakar al-Baghdadi, Osama bin Laden, ini Aiman al-Zawahiri. Ini yang kita lahirkan hari ini. Kita tidak lagi melahirkan Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, Al-Khawarizmi, Tabrizi, Rumi, Imam Ghazali. Kita tidak lagi Ibnu Khaldun. Kita tidak lagi melahirkan mereka-mereka ini semua. Yang kita lahirkan adalah orang-orang yang mengglorifikasi kekerasan, pembunuhan, perang dan sebagainya. Upaya-upaya revolusi
gerakan-gerakan toliah. Nah, ini kan miris, Pak. Islam itu pernah berjaya karena ilmu pengetahuan, bukan karena politik. Itu lihat di YouTube saya dengan Bang Akbar Faisal. Saya bisa buktikan itu semua secara empirik dan historik. Kita tidak pernah berjaya dalam dunia politik. Kalau kita berjaya dalam dunia politik, sampai hari ini mungkin politik Islam sudah berjaya di mana-mana. Tidak, Pak. Di Granada tumbang abad ke-14. Kekhalifahan Turki Utsmani tumbang 1924. Dan akhirnya yang terjadi apa hari ini? Monarki-monarki di negara Arab yang masih mengatasnamakan Islam. Padahal semua itu adalah untuk kejayaan keluarganya mereka. Kejayaan dinasti-dinasti. Ini bukan politik Islam, ini politik keluarga aja. Seperti Ibnu Saud, di Qatar, Kuwait, ini kan keluarga semua. Nah, ini kan mulkan-mulkan yang sebenarnya hanya mengatasnamakan Islam, tapi sebenarnya nggak Islami juga. Orang-orang dari kerajaan-kerajaan Kuwait, Qatar dan sebagainya, kalau ke Eropa, mereka pakai bikini juga, Pak. Bu, mereka pakai bikini juga, ya artinya mengumbar aurat juga. Sama, karena mereka memang tidak Islami, ini adalah kekuasaan-kekuasaan politik. Makanya Islam ini hanya bisa dijayakan sama seperti ketika Baitul Hikmah di Baghdad, ketika Baghdad menjadi epicentrum peradaban dunia. Mari anak-anak kita rangsang untuk memajukan ilmu pengetahuan dalam Islam, belajar semua keilmuan dalam Islam yang sangat ini seperti samudra, Bu. Saya ini sampai sekarang Bapak Ibu sekalian, saya itu baca buku itu 1000 halaman per bulan. Ini ada ajudan saya ini. Saya itu di mobil, di rumah, di kantor kadang-kadang, di pesawat, saya selalu baca buku. Karena saya meyakini dengan membaca buku, saya bisa menularkan kepada generasi-generasi berikutnya. Islam ini kalau menjauh dari ilmu pengetahuan dan hanya mendekat kepada kekuasaan-kekuasaan politik, pada akhirnya Islam ini tidak akan menarik. Yang membuat orang menarik itu adalah ilmu pengetahuan. Orang cinta kepada Islam karena Ibnu Sina banyak. Pemikiran Ibnu Sina dalam ilmu anatomi tubuh dipakai sampai sekarang. Angka 0 dalam matematika yang dikeluarkan Al-Khwarizmi dipakai sampai sekarang. Coba, ilmu-ilmu aljabar dan sebagainya. Pemikiran-pemikiran Ibnu Sina tentang astronomi, tentang astrologi dan sebagainya, ini dipakai sampai sekarang. Ilmu tentang biologi, tumbuh-tumbuhan, ini ditulis dalam kitab An-Nabat oleh Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari. Sampai sekarang dipakai tentang ordo klasifikasi tumbuh-tumbuhan. Ini dari Islam semua, Bu, Bapak Ibu sekalian. Makanya kembalikan kejayaan Islam ini lewat ilmu pengetahuan. Kalau dengan politik kita hanya bermimpi tentang perang, bagaimana melakukan proses negosiasi politik di tingkat elit, bagaimana berbagi konsesi kekuasaan dan sebagainya. Enggak jauh-jauh dari situ. Dan ketika satu negara itu dikuasai oleh kelompok Islam, percayalah nanti akan berperang dengan sesama kelompok Islam. Di Afghanistan sudah terjadi, Bu. Taliban menguasai atas nama Islam, tapi kemudian muncul musuh dari aliansi utara, muncul musuh dari ISIS Khorasan. Karena selalu begitu, Bu. Kekuasaan yang mengatasnamakan agama pada akhirnya terjebak dalam firqoh-firqoh yang berbeda-beda, kelompok-kelompok yang berbeda. Karena apa? Dari tafsir-tafsirnya di Islam itu sudah berbeda-beda. Dari mazhab sudah berbeda-beda, dari manhaj sudah berbeda-beda. Makanya ketika kelompok Islam itu menguasai satu panggung politik, biasanya perpecahan terjadi. Yang satu ingin begini, yang satu ingin begitu. Pada akhirnya apa? Yang satu semua ingin diakomodasi, perang satu sama lain sesama Islam. Ini sudah terjadi. Sunni dan Syiah itu pecah karena persoalan politik. 1400 tahun belum selesai permusuhannya sampai hari ini. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ingin memajukan Islam, rangsang anak-anak kita, cucu-cucu kita untuk belajar tentang ilmu pengetahuan, tentang basis-basis era digital segala macam. Algoritma digital, algoritma berbagai pemikiran-pemikiran yang bersifat lebih ke depan, visioner ke depan. Ini berikan kepada anak-anak kita. Demikian, mudah-mudahan nanti bisa ada tanya jawab. Ini mudah-mudahan bisa menjadi manfaat bagi saya pribadi yang fakir ilmu ini dan juga bisa bermanfaat bagi